Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar. Kita langsung kepada hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita pada hikmah yang ke 175. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fi dharaini amin. Rubbama ruziqal karamata man lam takmul lahul istiqamatu. Rubbama, bisa jadi, kadang, mungkin sekali, ruziqa al-karamata, diberi oleh Allah karamah, man, seorang hamba, lam takmul lahul istiqamatu, yang belum sempurna keistiqomahannya. Dari sebelumnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari membimbing kita agar kita menjadi orang yang benar-benar berpegang menjalankan syariat dengan benar, artinya istiqomah sampai betul-betul menata hati, keikhlasan dan seterusnya. Dan juga pernah disebutkan di tempat yang lain, termasuk keramat. Keramat yang paling luar biasa kan istiqomah. Nah sekarang tiba-tiba ada semacam karamah tapi muncul bukan ahli istiqomah. Bagaimana dengan hal ini? Sebagian pensyarah hikam itu memaknai dari sisi bahwasanya karamah itu bukan tanda kalau dia itu adalah wali. Sebagian sampai derajat. Bukan jaminan kalau orang mendapatkan karamah itu wali. Bisa jadi seseorang yang diberi karamah tapi dia bukan wali. Akan tapi kalau dari siaknya, dari ceritanya ini bukan itu. Ceritanya bukan itu, karena rubbama, mungkin sekali seseorang itu diberi karamah. Jadi seolah begini, jadi orang wali itu harus istiqomah, wali itu begini. Jadi seolah-olah orang itu wali itu hanya begitu. Wali itu yang istiqomah, wali itu yang betul-betul ini, selain itu gak ada, seolah begitu. Baru nanti Ibn Athaillah mencatat ini, rubbama ruziqal karamata, bisa jadi seseorang itu diberi karamah orang yang belum sempurna dalam keistiqomahannya. Memang di sana ada kesalahan di dalam memahami orang itu tidak akan dianggap wali kecuali tampak karomahnya. Ini kesalahan juga, sehingga pensyarah hikam itu membawa ke sini. Ya tidak salah membawa ke situ, akan tapi lebih sesuai kalau dibawa kepada orang. Jangan suudzon kepada orang, mungkin dia tidak tampak istiqomah tapi bisa mendapatkan karomah. Dan memang di sana ada orang tidak akan dianggap wali kecuali dia punya karamah yang tampak. Musibah kalau tidak ada karamahnya, bukan wali, padahal wali-wali tersembunyi. Dan karamahnya sungguh adalah istiqomah. Termasuk Abdul Karamat, paling agungnya, paling utama karamah adalah istiqomah, keistiqomahan. Baik, kita kembali bahwasanya kita tidak boleh berprasangka buruk kepada siapapun. Orang bisa saja dia adalah secara keistiqomahannya tidak, tapi tidak sampai dia adalah orang berbangga dengan kemaksiatan. Kalau berbangga dengan kemaksiatan, maka nggak mungkin ada karamah di situ. Paling tidak kita bagi gini, orang urusan dengan karamah itu ada 4 model. Yang pertama adalah orang diberi karamah dan dia ahli istiqomah. Orang diberi karamah dan dia ditampakkan karamah, dia ahli istiqomah, maka ini sama dengan orang yang harus kita ikuti. Yang kedua adalah orang diberi karamah tapi nggak ada istiqomah, bukan untuk diikuti, husnudzon saja. Orang ada karamah tapi nggak ada istiqomah, nggak boleh diikuti. Maksudnya nggak terlihat tampak dia berpegang, nggak perlu diikuti.
Ada orang istiqomah tapi tidak tampak karomat, perlu diikuti, karena bisa saja karomahnya adalah di dalam keistiqomahan itu sendiri. Enggak karomah, enggak istiqomah, tidak masuk pembahasan. Ini, nah itu. Kemudian, nah ini. Setelah itu, yuk kita husnudzon. Kalau para ulama membahas ada karomah, ada namanya ma'unah atau i'anah, kemudian ada irhasat, ada mukjizat diberikan kepada para nabi. Kalau karomah diberikan kepada orang soleh, orang-orang baik, karomah. Kemudian ada ma'unah diberikan kepada bukan orang baik, bukan orang maksiat, tapi bukan juga masyhur dengan kebaikan. Bahkan sebagian mengatakan anak-anak kecil. Ma'unah, orang biasa tapi dia bukan orang yang berbangga dengan kemaksiatan, tiba-tiba subhanallah dia diberi oleh Allah sesuatu karomah, kejadian yang luar biasa. Ini namanya ma'unah atau i'anah. Ada lagi irhasat, sesuatu kejadian yang luar biasa terjadi pada orang yang diangkat jadi nabi, tapi kejadiannya sebelum menjadi nabi, sebelum diangkat jadi nabi. Ada lagi istidraj, nanti kita bedakan. Istidraj, dia bukan ahli taat, bukan orang baik, tapi diberi oleh Allah kejadian yang aneh-aneh sesuai dengan keinginannya, pengen begini jadi, itu istidraj. Tapi ada lagi ihanah. Ihanah itu apa? Dia menginginkan begini, jadi kebalikannya. Kayak kisahnya Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab itu melihat Nabi Muhammad itu, ceritanya Nabi Muhammad itu meludah di air yang asin, langsung jadi tawar. Dia ngomong, aku juga bisa cari air tawar, diludahi jadi asin, bau lagi. Nasib buruk dia, mau sudah jadi asin, bau lagi. Ini ihanah, tidak sesuai dengan maksudnya. Ya, namanya ya ini ihanah. Kalau istidraj sesuai dengan keinginan, pengen begini jadi, mirip dengan karomat, dengan karomah. Cuman bedanya, kalau istidraj adalah orang yang dengan kemaksiatannya, bahkan bangga dengan maksiat, nggak mungkin ada karomah, yaitu istidraj. Kemudian karomah itu hanya orang soleh lah. Ini loh hikmahnya di sini masuk ini. Apakah yang mendapatkan karomah hanya orang yang tidak bermaksiat? Oh tidak. Mungkin orang itu bermaksiat, tapi dia penuh dengan penyesalan atau menyembunyikan kemaksiatannya, lalu Allah beri karomah biar dia semakin semangat untuk mendekat kepada Allah. Mungkin sekali diberi karomah dia, belum makom istiqomah yang full atau yang luar biasa, dia mulai mujahadah, ada ini, sudah diberi oleh Allah karomah, diberi hiburan oleh Allah, sesuatu yang menjadikan dia semakin semangat. Ada mungkin semacam ini, padahal secara zahir amaliyahnya belum sampai istiqomah makom tinggi. Jadi istiqomah yang dia maksiat, dia dosa, tapi tidak berbangga dengan dosa, tidak sombong dengan dosa, tidak pamer dosa, dia berdosa tapi misal. Maka orang ini biarpun derajat istiqomahnya belum, tapi bisa jadi dia adalah waliullah atau mendapatkan karamah dari Allah. Makanya ini katakan Ibn Athaillah Sakandari, rubbama ruzikal karamata man lam takmul lahu al istiqamatu. Jadi seperti itu. Nah, maka dari itu kita tidak boleh berprasangka buruk kepada siapapun selagi orang itu tidak terang-terangan dalam maksiat. Mungkin dia adalah kekasih Allah, tapi kalau terang-terangan dalam maksiat nggak mungkin dia Allah yang dihinakan oleh Allah. Maksiat yang disembunyikan bisa saja dihapus oleh Allah karena disembunyikan. Makanya perlu waspada betul kita, jangan sampai ada di antara kita bangga dengan maksiat. Ada orang mabuknya di tengah malam, besok cerita, wow semalam aku ini nggak kira diampuni oleh Allah, karena dia sombong, nggak bisa jadi waliullah, nggak bisa mendapatkan karamah. Tapi ada orang melakukan kemaksiatan, dia menyesal, diam, disembunyikan, bermaksiat dia, tapi dia menyesal, diam, tidak disampaikan ke siapapun, hanya ngadu kepada Allah. Mungkin orang yang semacam itu mendapatkan karamah, kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sisilah, baru setelah kita selesai dengan model ini, kita perlu memahami model yang satu lagi. Nah, jadi seorang wali ini adalah kalau tidak ada kisah keramatnya nggak dianggap wali. Kisah kejadian luar biasa yang aneh,
Kita hampir tidak menemukan bagaimana keramat Imam Syafi'i. Memang bukan wali Imam Syafi'i, kutubnya wali itu, wali kutub itu, wali yang wali Imam Syafi'i. Tapi tidak pernah dinukil kisah Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Syafi'i bisa begini, begini, begini. Bahkan Imam Syafi'i yang mengatakan karomah yang sesungguhnya adalah jika orang itu adalah dengan syariat dan istiqomah dengan syariat. Beliau mengatakan. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan orang baru mendapatkan karomah kalau sesuai perilakunya dengan syariat. Kalau enggak akan dapatkan karomah. Beliau enggak percaya. Jadi ini keras ini memang. Jadi sebagian mensyarai hikam ini dengan itu. Sehingga apa? Ada orang yang menganggap bahwasanya yang namanya wali harus tampak karomahnya, yang enggak ada karomahnya enggak. Jadi ada orang kalau tidak ada karomah, kalau tampak karomahnya baru. Abu Yazid Al-Bustami suatu ketika mendengar satu orang yang disifati dengan kewaliannya. Siapa tidak rindu kepada waliullah? Dia datang kepada wali tersebut. Masih sholat di masjid. Ditunggu sholat. Setelah berdiri dari masjid, keluar dia, ngeludah ke dinding masjid. Langsung Abu Yazid berpaling. Kaifa yu'manu bi asrarillahi malam? Kaifa yu'manu bi asrarillahi malam yuhafid ala syara'illahi? Bagaimana akan bisa dipercaya dengan sir Allah, rahasia dari Allah, orang yang tidak menjaga syariat zahir? Ini madhab juga, ini madhab keras ini. Jadi kalau tidak istiqomah jangan wali-walian itu. Nah, kelihatannya ini penatapan saya tadi meredamkan, jangan sampai nanti terlalu pegangan ini akhirnya suudzon sama orang dan sebagainya. Itu kan makomnya Abu Yazid yang beliau sendiri sebenarnya wali juga. Baik. Kemudian di pungkasannya harus yakin bahasanya karomah yang sesungguhnya adalah istiqomah yang paling istimewa. Mungkin orang itu adalah tidak tampak karomah, dia bisa macam-macam lah, bisa melipat bumi, jalan sana pendidikan, tidak tampak itu. Tapi ternyata Allah berikan kepada istiqomah, tahajud nggak putus, duha nggak putus, puasa masya Allah, zikirnya, sholawatnya masya Allah, kemaksiatan dihindari semuanya, biarpun dia tidak terbang, maka dia adalah waliullah. Karomah yang sesungguhnya. Kemuliaan bukan dengan cara terbang. Kalau terbang tuh burung dari dulu terbang, nggak pernah bangga aku bisa terbang. Jalan di tembok cicak tuh, berjalan di atas air, ikan malah di dalamnya, nggak pernah dia bangga sombong-sombongan. Ini keramat, urusan harus urusan dengan yang demikian. Urusan karomah adalah istiqomah. Cuman jangan kenceng-kenceng pegang, mundur sedikit lah. Orang mungkin kurang istiqomah, tapi ternyata hatinya insaf, bisa saja dia menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kembali kepada hikmah Ibn Atta As-Sakandari, karomah yang diberikan oleh Allah kepada para kekasih-kekasihnya itu tidak serta mereka girang, bahkan mereka langsung koreksi diri, apakah aku pantas mendapatkan yang demikian itu? Sebab karomah itu selain Allah. Sehingga banyak orang muridin, salikin itu di saat melihat karomah itu langsung terhenti, berpaling, nggak sampai kepada tujuan. Kalau orang menuju Allah jangan toleh-toleh kepada selain Allah. Karomah ada di hadapannya, dia menoleh kepada karomat, maka tidak sampai kepada Allah. Masaddana liqa'il mahbubi ila wuqufuna bi ghairihi. Nggak ada yang bisa menghalangi kita sampai kepada mahbub Allah Jalla Jalaluh kecuali di saat kita berpaling kepada selain Allah. Dan karomah termasuk selain Allah. Sehingga ada orang ngejar karomah, ada puasa, santri puasa setiap hari, kenapa? Biar karomah, biar bisa terbang atau bagaimana ini? Jadi mau bangga-bangga dengan karomah, nggak akan bisa sampai orang semacam itu. Jadi di saat mendapatkan karomah, beliau itu adalah merasa takut, apakah aku pantas dan sebagainya. Sampai dikatakan oleh para a'immah ahli tasawuf, seorang wali itu kalau ditampakkan oleh Allah karomah, begitu malunya seperti seorang perempuan yang sangat malu menyembunyikan darah haidnya. Sekarang ngobrol itu keramat aneh itu kualat sama saya itu kan karomah. Enggak begitu. Karomah itu bagi beliau adalah betul-betul sesuatu yang berat. Benarkah saya semacam ini? Semakin takut kepada Allah.
Jangannya istidraj, saya banyak salah, kenapa saya mendapatkan ini? Maka tadi orang yang kelihatannya secara istiqomah adalah kurang, kok diberi Allah karamat, maka akan menjadi karamah sesungguhnya kalau dia merasa bahwasanya enggak pantas, dia kurang. Tapi dia akan kepleset kalau akan bangga sombong. Dia bangga dengan karamah, maka dia terhenti, tidak sampai kepada Allah. Itu kan salikin. Nah, ini adalah apa yang dihadirkan oleh Imam Ibn Atha As-Sakandari agar kita membangun husnudzon kepada siapapun di kiri kanan kita. Bisa jadi loh istrimu yang di rumahmu adalah waliullah yang tersembunyi. Selagi dia tidak madhab, ya dia salah sedikit-sedikit, kadang salah. Itu mungkin karena kesabarannya dengan kita menjadi dia kekasih Allah. Makanya jangan macam-macam dengan orang kawan kita. Bahkan untuk menata hidup yang baik adalah anggap orang di kiri kananmu adalah semua waliullah yang disembunyikan di antara kita, supaya kita tidak suudzon kepada siapapun dari bangsa manusia. Nah, suudzon kan penyakit lagi. Waliullah nggak suudzon. Itu mungkin wali mungkin. Dan memang Allah menyembunyikan kekasihnya di antara hamba-hambanya. Semoga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi kuncinya kita sudahlah. Jangan nunggu-nunggu kita merubah pasir jadi beras, repot. Pergi ke pasar beli beras. Jangan kita menunggu-nunggu pengen keramat jalan di atas air, sudahlah, naik perahu selesai. Jangan berangan-angan bisa terbang, beli 500.000 pesawat Surabaya Jakarta selesai. Jangan mikir keramat-keramat yang begitu-begitu. Kita perlu karamah yang luar biasa, yaitu istiqamah. Sudah. Jangan tolak-tolak yang macam-macam. Jangan mencari keramat untuk diri kita atau orang lain hanya yang itu-itu saja. Tidak. Kalau itu ahli istiqamah, yuktada bihi, diikuti, selesai. Makanya pernah kami sampaikan, ada wali tapi nggak perlu kita belajar kepada dia. Wali majdub. Kan majdub itu secara zahir nggak ada tampak istiqomahnya. Sholatnya bagaimana? Nggak ada. Maka nggak berguru. Wali majdub kita husnudzon. Kalau wali majdub jangan berguru, tanya bahwa kita belajar yang nggak diajari, karena bukan untuk belajar, untuk husnudzon. Yang untuk belajar yang kita ikuti siapa? Ahli istiqomah. Baik tampak karomah atau tidak tampak karomah. Ahli istiqomah tampak karomah, ya karena keistiqomahnya. Dia ahli istiqomah biarpun tidak tampak karomah, istiqomahnya sendiri sudah karomah. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah memilih kita menjadi kekasih-kekasihnya, dan semoga Allah berikan pada kita karomah yang tidak dilihat oleh siapapun dari manusia kecuali istiqomah. Nggak pengen aneh-aneh. Kita pengen karomah kita adalah istiqomah. Oh, bukan yang lainnya. Istiqomah dalam meninggalkan kemaksiatan, istiqomah dalam melakukan ketaatan hingga sampai di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.